syukur kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selawat serta salam kita kirimkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu majelis guru yang kami hormati, seterusnya teristimewa kepada Bapak Asrul Rinaldi sebagai guru penggerak di sekolah kita. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui sebagai guru mata pelajaran. Sebagaimana kita ketahui bahwa program guru penggerak adalah program nasional yang sudah ditetapkan oleh pemerintah demi untuk memajukan pendidikan di negara kita. Nah, alhamdulillah khusus di sekolah kita ada salah seorang guru kita yang menjadi calon guru penggerak. Program guru penggerak ini adalah nanti sebagai bekal baik bagi calon maupun bagi kita semua. Diharapkan nanti calon kalau sudah menjadi guru penggerak dapat memberikan kepada teman-teman yang lain di sekolah kita. Ini guru penggerak, sekolah penggerak, ada yang sebagai ahli, tenaga ahli, itu yang sedang diprogramkan oleh Dinas Pendidikan secara nasional. Memang sebagai guru penggerak ini tidak gampang, susah sekali. Yang setiap hari kegiatannya saya lihat memang padat sebagai guru penggerak. Nanti program ini guru yang meningkatkan kompetensinya, guru sendiri meningkatkan kompetensi kepemimpinan pembelajarannya, sehingga nanti harapannya mampu menggerakkan semua komunitas belajar. Jadi menggerakkan semua komunitas belajar. Jadi Bapak Roni nanti diharapkan mampu menggerakkan diri sendiri, mampu menggerakkan siswa, mampu menggerakkan semua majelis guru, bahkan karyawan, semua komunitas lah. Jadi berat tugas dan tanggung jawab. Paradigma pendidikan sekarang sudah bergeser, makanya guru-guru harus tahu. Sudah bergeser, guru itu berfungsi sebagai teman, sebagai mitra oleh siswa sekarang. Artinya guru sebagai pemimpin pembelajaran ketika PBM itu harus mampu berkolaborasi dengan siswanya, harus mampu menggerakkan. Bagaimana menggerakkan siswa untuk belajar, bukan hanya sekedar memberikan ilmu pengetahuan, mencatat, mendiktekan, ceramah, itu sudah jauh tertinggal. Bahkan sekarang ya, PowerPoint yang disajikan oleh guru dengan memakai fokus itu sudah tertinggal. Orang sudah berbasis digital. Nah, begitu kemajuan teknologi pendidikan. Nah, pada guru penggerak ada kiat-kiat seni-seni. Nah, itu yang akan kita timba nanti, guru-guru yang lain harus tahu. Ada kiat-kiat. Kita dapat informasi, saya sering baca, mengikuti perkembangan apa sih guru penggerak itu. Pada dirinya ada semacam seni-seni, semacam kiat bagaimana nanti melalui bahasanya, melalui kata-katanya, melalui strateginya bisa menggerakkan siswa dalam belajar. Itu yang akan timba berbagi dengan dia. Makanya saya berharap seluruh guru mata pelajaran dapat. Nah, itu kelanjutan. Jadi tugas guru penggerak ini bukan guru penggerak itu bukan ahli di bidangnya, tidak. Tapi bagaimana memproses siswa itu dalam pembelajaran. Bagaimana menggerakkan siswa, memotivasi siswa. Nah, itu dalam belajar. Nah, kita kebanyakan banyak mengeluh dengan kondisi siswa sekarang. Sebetulnya seorang guru tidak boleh mengeluh, cari dan cari.
Guru harus terus berkembang karena ilmu pengetahuan itu berkembang. Ilmu pengetahuan menurut filsafat kan mencari kebenaran, belum ada yang benar, selalu mencari kebenaran kecuali ilmu pasti. Jadi belum ada yang benar ilmu pengetahuan itu selalu. Nah, guru itu tugasnya sebagai agen pembaharuan di pendidikan. Bagaimana nanti apalagi guru IPA, kita buktikan saja. Dulu kata orang minum air dingin kalau itu bermanfaat, atau pagi-pagi harus minum air dingin. Kini lah berubah, harus air dingin lah. Dulu makan pisang, sudah makan pisang. Orang meneliti taruh, ini tidak boleh, jangan makan pisang sudah makan. Makan buah. Itu artinya apa? Ilmu pengetahuan terus berkembang. Begitu juga para siswa. Oh dulu kami itu raja itu dulu. Sekarang mindset siswa itu sudah berbeda. Daripada guru penggerak itu ada, karena mereka terus Zoom meeting, terus mengikuti perkembangan, terus berhadapan dengan laptop. Kita harus akui itu. Pada Bapak Ibu guru sebetulnya harus selalu mengembangkan potensi diri. Kalau kita hanya berdiam dengan metode lama, dan itu pun kurang. Sekarang dalam RPP saya lihat metodenya inquiry, discovery. Sekarang kita nanya, apakah betul-betul Bapak Ibu itu mengerti dengan penerapan bagaimana langkah-langkah metode discovery itu? Apakah betul-betul diterapkan di siswa itu? Sebelum belajar berkolaborasi dengan siswa. Tidak langsung kita memberikan pembelajaran, bahkan seperti yang saya sampaikan kepada siswa, pembelajaran materi minggu depan sudah kita sampaikan hari ini. Besok kita belajar tentang magnet. Minggu besok magnet. Coba sebelum kalian kita bahas tentang magnet, bawa deh kalian besok magnet apa yang perlu, yang kalian tahu selama magnet itu besok. Kecuali di psikologi. Seperti itulah kira-kira belajar IPA. Besok matematik, kita besok belajar lingkaran. Pertemuan berikut minggu depan kita lingkaran. Bawa kalian harus membawa lingkaran. Apa saja yang bentuk lingkaran bawa. Apa yang kalian ketahui, benda apa? Misalnya bawa kajai kan? Misalnya bawa baut apa kan? Itulah yang kreatif, mengembangkan siswa yang kreatif. Tapi tiba-tiba itu metode yang seperti itu akan lebih baik rasanya daripada kita tiba-tiba memberikan langsung materi saat itu. Itu ada namanya pendidikan. Kemudian sebagai guru penggerak harus bisa menggerakkan semua komunitas pendidikan yang ada di sekolah. Jadi memang berat tugasnya. Makanya penyaringan kepala sekolah sekarang ke depannya berasal dari seorang guru penggerak. Kalau lah guru penggeraknya, insya Allah muaranya jadi kepala sekolah. Tugas kepala sekolah itu memang tidak ringan. Tugas kepala sekolah tiga saja lagi. Supervisi. Jadi ketika saya mulai supervisi Februari, insya Allah itu saya melaksanakan tugas. Kemudian manajerial, artinya administrasi guru, dan yang ketiga bagaimana pengembangan sikap kewirausahaan terhadap peserta didik dan kepada guru. Pengertian kewirausahaan itu bukan harus menggaleh, itu bagaimana jiwa juangnya, bagaimana mereka di luar bisa dia berdiri sendiri, belajar. Jadi tiga, kalau Bapak Ibu tentu yang tahu, guru tahu apa kompetensinya, 5 kompetensi guru. Harus paham pula dengan 5 kompetensi guru. Di zaman sekarang memang tuntutan kepada guru sebetulnya baik. Tapi kalau kita jadikan hobi, kita cintai,
dan terus menjadi hobi, akan terasa menjadi kebutuhan dan seni dalam kehidupan kita. Bahkan guru yang baik itu merasa ada kekurangan ketika tidak bertemu dengan siswanya di kelas, tidak bercanda gurau dengan siswanya di kelas. Maka guru yang baik, guru yang selalu mencintai siswanya, usia sel-sel tubuhnya jauh lebih muda daripada usia umurnya, karena sering tertawa dengan guru, dengan siswa, sering bercanda dengan siswa, dan merasa akan puas ketika materi tersampaikan semuanya. Saya pernah baca, ketika guru itu sudah mencintai siswanya di kelas, maka usia sel-sel tubuhnya akan lebih muda daripada usia umurnya, dan berpikir semacam hiburan bagi seorang guru yang baik. Itulah guru penggerak yang selalu bergerak, selalu mengembangkan ilmu pengetahuan. Dan saya berharap kepada Bapak Asroni Naldi bisa menularkan hal-hal yang positif terhadap kawan-kawan gurunya. Karena yang di guru penggerak itu bukan mendalami materi, misalnya Pak Roni mata pelajarannya TIK, bukan mendalam TIK-nya, tapi bagaimana kiat-kiat membangkitkan gairah belajar terhadap siswa kita, sehingga siswa kita minimal 80% bergairah belajar, mencari belajar. Kita motivasi terus. Nah, kata-kata bahasa-bahasa memotivasi dan berkolaborasi dengan siswa itu ada pada guru penggerak. Kalau tidak ada pada guru penggerak itu berarti guru penggerak atau masuk dalam malah tuh. Ya, guru penggerak adalah satya, adalah boleh cuma. Nah, saya salah kayaknya. Guru penggerak tapi tidak bermanfaat untuk siswanya, tidak bermanfaat untuk guru-gurunya. Nah, pertanyaannya, bolehkah marah kita pada siswa kita? Ya boleh, tidak boleh marah. Siswa itu kan dari latar belakang kehidupan yang berbeda. Ada yang petani, ada yang tapi lawi, ada tapi gunung, ada yang kari, ada yang lembut. Nah, itu harus tahu karakter siswa. Guru harus tahu karakter siswa yang diajarnya ketika saat itu mempelajari. Ini anaknya nggak bisa kalau perlu disusup haluan, dipegang-pegang pundaknya, diberi semangat. Saya berencana kan anak yang nakal-nakal itu dengan Pak Tiar nanti PKS ada gitu kasnya itu dihargai loh. Bagaimana? Tentu kita lebih berpengalaman, lagi Bapak Ibu lebih berpengalaman dengan siswa. Dan ini lokal. Ketika bosan Bapak Ibu belajar di kelas, boleh di luar, boleh bawa ke pustaka, boleh bawa ke laboratorium. Insya Allah ini kalau tercapai program atau program saya ke depan tentang pendidikan, tentang mutu pendidikan, tahun depan saya akan bentuk 2 lokal yang berbasis digitalisasi. Artinya lokal 71 dan 81 itu lokal yang pembelajarannya berbasis digitalisasi. Perlengkapannya kita siapkan nanti, guru-gurunya kita adakan pelatihan. Ketika Bapak Ibu buka HP, jadi anak-anak buka HP, kita belajar tentang kalau IPA tentang apa sekarang dia kelas apa? Sistem pernapasan. Sistem pernapasan. Klik di sini dan connect pada fokus, langsung seluruh siswa buka HP, cari jawabannya. Pertanyaan jawabannya buka itu, langsung jawaban dengan apa? Ibu sangat terbantu dengan sistem digitalisasi. Di HP sangat bermanfaat. Untuk kelas yang 2 itu besok mereka dibolehkan bawa HP. Dan bawa ke laboratorium. Di laboratorium kita sudah ada, manfaatkan laboratorium, siswa ke sana. Buka link. Dan saya bergabung di ruang guru ini. Bapak Ibu bergabunglah di ruang guru itu, di HP itu.
dan Facebook ke Facebook aja, gabung di ruang guru atau di rumah belajar. Tapi saya lebih akses di ruang guru karena banyak pengetahuan di sana tentang bagaimana metode mengajar, bagaimana memotivasi siswa dan materi pembelajaran, bagaimana SPP. Masih ada saya lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selatan. Dan angkatan 4, angkatan saya waktu itu yang mendaftar hanya kuotanya 40 orang. Tapi alhamdulillah pesertanya membludak. Kemudian kuota yang lain, daerah yang lain banyak yang tidak lulus. Kemudian Kabupaten Pesisir Selatan banyak yang mencapai nilai terbaik. Maka diambil kebijakan waktu itu yang kami dapatkan bahwasanya ditambah untuk Kabupaten Pesisir Selatan menjadi 104 orang. Dari 40 kuota menjadi 104. Nah, kegiatan guru penggerak ini pendidikannya itu selama 9 bulan. Kegiatannya ada daring, lebih banyak daring, kemudian lokakarya sekali sebulan, dan juga ada pendampingan dari pengajar praktik. Dan alhamdulillah pengajar praktik pada waktu bulan November atau Desember waktu itu sudah bertemu juga dengan Bapak Kepala Sekolah, sudah datang sekali ke sekolah kita ini. Kemudian alhamdulillah beliau sudah lulus menjadi kepala sekolah aja Pak, guru penggerak ini. Sebagai pemimpin pembelajaran, ini adalah salah satu peran dari guru penggerak, menggerakkan komunitas praktisi atau komunitas-komunitas yang ada di sekolah kita ini, seperti kegiatan MGMP digerakkan. Terus kembangkan itu, jangan sampai ada terputus. Kemudian menjadi coach bagi guru lain, artinya menjadi pemimpin bagi guru lain, bagaimana nanti mengolah pembelajaran, bisa membantu guru-guru yang ada kesulitan-kesulitan. Kita coba untuk berkolaborasi antar guru. Ini hal yang penting sekali. Tanpa adanya kolaborasi dari guru-guru, ini kegiatan guru penggerak sulit untuk dijalankan di sekolah kita ini. Makanya kami mengajak program-program yang ada di sekolah kita ini, itu bukan hanya program dari kepala sekolah itu saja, tetapi adalah gerakan kita semua. Tanpa kita yang menggerakkan, itu tidak akan berjalan program tersebut. Kemudian bagaimana mewujudkan kepemimpinan murid. Nah, di dalam kelas, bagaimana kita untuk menerapkan kepemimpinan murid tersebut. Bagaimana anak bisa menjadi pemimpin di dalam kelasnya. Bagaimana anak bisa kita bantu untuk menjadi pemimpin di dalam, bukan atas kemauan kita, tetapi adalah sasaran kepada murid. Apa yang akan didapatkan oleh murid, bukan apa yang harus kita sampaikan kemudian tujuan kita tercapai, tetapi adalah bagaimana kita untuk bisa mencapai sasaran keinginan yang kita, tujuan yang ingin kita capai, kemudian murid bisa mendapatkannya. Akhir dari keberpihakan kepada murid tersebut adalah terjadinya merdeka belajar. Merdeka belajar bukan arti kebebasan belajar, bukan arti anak bebas untuk belajar, tetapi bagaimana kita untuk memberikan kebebasan bagi mereka sesuai dengan aturan-aturan yang telah kita buat. Murid memiliki kebebasan dalam menentukan cara dalam belajarnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi ada istilah di sini, ya saya juga baru tahu kodrat alam, kodrat zaman itu seperti apa, sehingga bisa melahirkan profil pelajar Pancasila. Kita lihat aja dulu. Nah, kodrat alam ada tahap-tahap kembang. Ada istilahnya wiraga atau wirama. Nah, untuk taman TK, PAUD SD dan SMP ini lebih kepada rasa, rasa pemikiran, raga, indera, imajinasi kita. Itu yang lebih kita pahami terhadap mereka, termasuk anak-anak SMP. Lebih kepada rasa juga. Belum bisa kita untuk melakukan tindakan yang lebih tinggi untuk menciptakan sesuatu, tetapi kita boleh untuk meminta kepada mereka sosial ini ada rasa keinginannya untuk melakukan sesuatu tanpa ada paksaan, tetapi adalah kesadaran-kesadaran yang ditumbuhkan dalam diri anak. Kemudian profil pelajar Pancasila itu adalah kreatif. Kreatif ini yang sangat sulit bagi kita di dalam menumbuhkan untuk anak-anak kita. Tentu bagi kita sebagai guru sudah ada kiat-kiat masing-masing bagaimana anak itu bisa
dalam proses belajar mengajar bisa kreatif. Kemudian bernalar kritis. Bernalar kritis artinya bukan memberikan pendapat membludak tanpa ada sopan santun, tetapi adalah dengan pemikiran-pemikiran yang positif. Kemudian mandiri. Mandiri bukan berarti kita berikan kepada anak tanpa harus kita bimbing, tetapi adalah mandiri tetap dalam bimbingan kita sebagai guru. Jadi profil pelajar Pancasila ini perlu kita terapkan di lingkungan sekolah kita ini. Terhadap 6 profil pelajar Pancasila itu perlu kita sosialisasikan kepada anak-anak kita bahwasanya ada 6: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Kemudian di sini ada 2 kegiatan yang akan saya sampaikan. Pertama, tadi masalah Ki Hajar Dewantara, bagaimana pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang kedua adalah konsep budaya positif, disiplin positif di sekolah kita ini. Bagaimana nantinya apakah kita bisa melakukan atau tidak? Tentu adalah kolaborasi dari kita semua nantinya. Bagaimana cara membuat murid disiplin? Siapa yang bisa mendisiplinkan murid tersebut? Apakah guru? Apakah kepala sekolah? Apakah orang tua? Atau murid itu sendiri? Jadi hal-hal semacam ini perlu kita merenung sedikit untuk membuat guru disiplin, siswa disiplin tersebut. Lanjut saja. Teori motivasi perilaku manusia tentang keinginan seseorang itu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ini adalah ada pemikiran-pemikiran dari luar baru, pemikiran eksternal, motivasi eksternal. Kalau saya mendapatkan ini, saya akan lakukan. Artinya ada sebuah poin penting atau keuntungan yang dia dapat, baru dia melakukannya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini masih sifatnya motivasi eksternal. Masih baru ada dorongan-dorongan untuk melakukan sebuah kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk mendisiplinkan diri tadi. Masih itu sempat mungkin ada kena dipuji, ya, dapat pujian baru dia melakukan, atau dapat imbalan baru dia melakukan. Apakah tetap melakukan yang sama atau ada hal lain yang bisa dilakukannya? Maka di sini di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut perlu dilakukan terhadap anak. Nah, kita sebagai manajer tentu bagaimana melakukan kepada anak, memberikan gambaran-gambaran yang baik, bagaimana anak tersebut bisa merubah perilaku-perilaku yang tadinya usil bisa berubah menjadi baik. Tentu ada trik-trik yang kita lakukan di dalam melakukan kegiatan tersebut. Kemudian ada istilah restitusi di sini. Mungkin kita jarang-jarang juga kita menemukan kata-kata restitusi di sini. Bahwasanya restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi anak murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Artinya murid tersebut di dalam membuat kesalahan, dia juga harus bisa mencari solusinya. Misalnya ada anak yang kita dengar sekarang ini kan suka memalak ini. Suka memalak, minta duit kepada anak kelas 7 atau kelas 8, anak kelas 9. Ya. Kalau kita tahu dia melakukan itu, kita coba pendekatan dia. Apa motivasinya untuk melakukan itu? Apakah kegiatannya betul-betul anak ini kekurangan, atau dia hanya sekedar untuk iseng saja? Maka kita bisa meninjau lebih dalam apa yang dilakukannya. Restitusi di sini artinya mengajak anak untuk menciptakan kondisinya menjadi lebih baik. Kemudian restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Artinya bukan menebus sebuah kesalahan, tapi belajar dari kesalahan yang telah diperbuat. Artinya kita untuk mengajak mereka kembali. Bisa jadi dari filosofi, penerapan Ki Hajar Dewantara dan budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah. Mudah-mudahan. Dan kalau saya lihat, saya masih baru, istilah tadi boleh katakan bayi, masih baru embrio yang belum bisa apa-apa.
Tetapi masih panjang waktu saya dalam pergerakan kegiatan guru penggerak ini sampai bulan Agustus nantinya, dan bulan Februari itu baru masuk ke, ini adalah tugas baru dari modul 1 yang diberikan oleh tim dari LNS. Jadi ada istilah dari guru penggerak itu tergerak, bergerak, menggerakkan, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi. Mudah-mudahan dengan dukungan dari seluruh Bapak dan Ibu guru, maka tentunya program-program guru penggerak itu akan bisa kita terapkan di sekolah kita, yang arahnya muaranya nanti kepada adalah berpihak kepada murid, menjadikan murid menjadi profil pelajar Pancasila yang berakhlak mulia. Demikian saja, mohon maaf atas segala kekurangan, dan kalau ada nanti pertanyaan saya silakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kami persilakan. Oke, terima kasih Bung Git. Makasih Ran. Ya Pak. Ada yang agak membingungkan, sangat sulit bagi saya membedakan antara hukuman dengan konsekuensi ya. Jadi untuk untuk lebih bisanya kita memilah, mohon dikasih penjelasan ulang kembali nih. Langsung saja Pak ya. Hukuman dan konsekuensi. Ya. Tadi ada hukuman dan konsekuensi. Nah, sesuai dengan bahwa saja kita lebih sering terkadang melakukan sebuah hukuman kepada siswa terhadap sebuah kesalahan atau